Tidak lama kemudian dihidupkan lagi. Ketika dihidupkan lagi, malaikat bertanya, wahai Idris, gimana rasanya tadi? Aku tadi nyambut nyawamu sudah dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Wallahu alladzi la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana wa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iftahid bi rahmatillahi adadana fil mila salatan wa salaman daimaini bi dawam mulkillah amma ba'du. Hadratul muhtaramin nasabul fadilah, para jamaah rahimakumullah, para jamaah yang hadir di acara peringatan 100 hari Ibu Suwarni binti Bapak Saifuddin. Beliau adalah istri dari saudara kita yang dikenal sebagai wartawannya Baitul Muttaqin. Namanya biasa dipanggil Mas Teng. Nama benernya siapa ya? Oh, cakep namanya ya, Pak Hidayat. Beliau mengajak kita semuanya untuk mendoakan istri tercintanya yang telah meninggalkan 100 hari yang lalu beserta juga anak-anaknya. Mudah-mudahan yang wafat Allah ampuni semua dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, diberikan raudhah minal jannah, dan setelah insyaallah Allah tempatkan di sisi terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya kelak kalau meninggal juga begitu mendapatkan hal yang sama. Amin. Mobil khusus terlebih dahulu perkenankan saya mengucapkan salam ta'zim dan hormat kepada yang hadir semuanya di sini tanpa terkecuali, semuanya para mulia, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Mobil khusus tentu saja yang saya hormati Al-Ustadz Al-Haji Samsurizal, Al-Ustadz Al-Haji Arafat, Al-Ustadz Abdul Hadi, Al-Ustadz Ismanto, Bapak Haji Ghafur, dan semua yang hadir yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya kepada semuanya. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya mendapatkan rahmatnya Allah dan berkahnya Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita hadir di peringatan kematian, tentu saja kita selalu akan mengambil hikmah dari peristiwa ini. Di samping kita mendoakan yang meninggal dunia, orang yang telah meninggal dunia itu memberikan nasihat pada kita semuanya. Nasihat utamanya adalah bahwa kita semuanya nanti bakal mati, dan kita semua nanti juga bakal akan ditahlilin kayak begini. Yang mati kita tahlilin, kecuali yang anti tahlil. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, seberapapun kita menyintai orang di dalam keluarga kita, sahabat kita atau saudara kita, tapi kalau Allah sudah berkehendak untuk mengambilnya, maka alladzi allafa bil qurrati wal baqa wal qahar ibadahu bil mauti wal fana. Kita tidak bisa menahannya, kita tidak bisa menghalang-halanginya, sebab Allah lah yang memiliki dan Allah lah yang akan mengambilnya. Maka kita semuanya tidak bisa, tidak pula sanggup untuk menghalanginya, sehingga kita harus hanya bisa mengikhlaskannya. Seberapapun cintanya kita pada seorang, tetapi pemiliknya bukan kita. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, Sang Pencipta. Karena itu memang kematian adalah sesuatu yang menyedihkan, terlebih bila orang yang meninggal itu adalah orang yang dikenal baik, suka ke masjid misalnya, suka baca Quran, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli sedekah. Maka kalau dia meninggal, kita semua merasa kehilangan. Betul? Ya.
meninggalnya dia itu seolah-olah menimbulkan rasa rindu. Orang yang sebaik itu kok sudah nggak ada ya? Orang yang sebaik itu kok sudah nggak kelihatan lagi? Biasanya dia suka membagi-bagikan saudara. Biasanya kita dengarkan suaranya yang indah baca Al-Quran. Biasanya kita lihat ada di masjid. Biasanya kita lihat di tempat-tempat yang baik. Tapi sekarang nggak ada lagi. Kalau yang meninggal semacam ini, maka beratlah rasa hati kita. Tapi kalau yang meninggal orang yang buruk akhlaknya, orang yang jahat, orang yang zalim, dengar dia meninggal, bilangnya apa? Alhamdulillah. Dengar perampok mati, kira-kira gimana ya? Kita senang. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Kalau orang jahat mati begitu Pak, disyukurin. Tapi kalau orang yang baik, kita merasa kehilangan. Hadirin rahimakumullah. Dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa mati itu sakit. Saya mengenal satu kisah Nabi Idris alaihissalam suatu saat ketika didatangi malaikat Israel, Nabi Idris bilang begini sama malaikat Israel, wahai Israel, waktu itu Israel datang bukan untuk menyambut nyawanya, tapi membawa pesan dari Allah Ta'ala. Tapi sekaligus saat itu Nabi Idris alaihissalam bilang sama malaikat Israel, wahai Israel, kau ini kan penyambut nyawa. Aku tuh pengen tahu gimana rasanya mati. Kata Nabi Idris. Kata malaikat Israel, jangan deh, gak bakal kuat tuh. Gak apa-apa. Tolong bilang sama Allah, aku pengen tahu rasanya mati. Cabutlah nyawaku sekarang, tapi nanti bangunin lagi, hidupin lagi. Wah, saya nggak berani lakukan itu kalau tidak izin dari Allah. Tapi tiba-tiba Allah memberikan izin kepada malaikat Israel. Kata Allah, kabulkan, cabut dia. Maka saat itu kemudian ruhnya malaikat Israel, ruhnya Nabi Idris alaihissalam dicabut sama malaikat Israel. Mati. Tidak lama kemudian dihidupkan lagi. Ketika dihidupkan lagi, malaikat bertanya, wahai Idris, gimana rasanya tadi? Aku tadi menyambut nyawamu dengan pelan-pelan. Kata Nabi Idris, rasanya bagaikan seperti 1000 kali kulitku di kulit. Sakitnya begitu luar biasa, kata Nabi Idris alaihissalam. Jadi adalah gambaran tentang betapa sakitnya mati, Pak. Kita nggak kuat itu. Nabi kita juga dalam salah satu hadis mengatakan bahwa rasa ketika roh dicabut itu bagaikan terasa seperti 300 tusukan pedang sakitnya. Ditusuk-tusuk sampai 300 kali tapi belum mati, Pak. Jadi masih hidup, ditusuk-tusuk 300 kali. Terasa betapa sakitnya itu menghujam badan kita. Ada satu hadis yang mengatakan seperti itu. Itu tentang sakitnya mati. Di kisah yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam suatu saat memohon pada Allah Ta'ala, dia kepengen tahu, ya Allah tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara malaikat maut mencabut nyawanya orang yang zalim. Oh baik, kata Allah, kau pengen tahu? Boleh. Maka saat itu kemudian ada seorang yang zalim, seorang sangat jahat sekali, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, dan Nabi Ibrahim menyaksikan itu. Ketika ditunjukkan bagaimana wujud dari malaikat maut ketika mencabut nyawa orang yang zalim tersebut, Nabi Ibrahim pingsan seketika karena wujud malaikat itu begitu seram. Digambarkan tinggi besar, hitamnya tidak karu-karuan. Artinya sosok yang kita bahkan nggak bisa bayangkan betapa mengerikannya sosok itu, sehingga Nabi Ibrahim saja begitu melihatnya langsung pingsan karena ketakutan. Orang yang zalim itu kalau dicabut nyawanya, malaikat menampakkan wujud yang begitu menakutkan. Udah sakit Pak dicabut nyawanya, ngelihat yang serem juga, itu kira-kira double nggak tuh ya sakitnya? Double. Bapak Ibu rahimahullah. Namun begitu, dalam kisah yang lain, Nabi kita juga Muhammad SAW pernah menyampaikan juga dalam salah satu hadis, dikatakan fayahrujul ruhul mu'min min jasadihi kama yaruju sya'ru minal ajin. Kata Nabi, dicabutnya nyawa atau ruh
seorang mukmin itu bagaikan ditariknya sehelai rambut dari adonan tepung adonan roti. Jadi mulus Pak, srut, seolah tidak ada rasa yang sakit, begitu mulusnya. Ketika Nabi menerangkan itu, maka ketika umatnya kumpul di sana, ada yang nanya, ya Nabi, kok di satu saat kamu pernah mengatakan dicabutnya ruh itu sakit, tapi saat ini kamu mengatakan kok mulus bener tuh, nggak ada sakitnya tuh katanya. Nabi terus menjawab, kamu pernah baca surat Yusuf? Pernah ya Nabi? Nah itu ada bagian ngatain Nabi. Saya katakan faqahlati ruj alaihina falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hazal lima hadza basyara in hadza ila malakin karim. Ada satu ayat yang menceritakan ketika Ratu Zulaikha itu, kan saat itu Ratu Zulaikha itu dihina Pak ya sama perempuan-perempuan yang lain karena dianggap gak kuat oleh laki-laki kok maunya berzinah tuh. Gemes tuh Ratu Zulaikha. Ini perempuan-perempuan yang ngomong gini belum tahu kali ya gimana gantengnya Nabi Yusuf gitu ya. Maka Al-Quran diceritakan dikumpulkan para wanita itu, disuruh masak, dikasih pisau. Ini kisah yang populer, kisah yang terkenal. Maka ketika mereka megang pisau dan daging itu kira-kira, Ratu Zulaikha bilang, wahai Yusuf keluarlah, tampakkan dirimu. Maka ketika Nabi Yusuf lewat dengan kegantengannya itu, ibu-ibu, para wanita yang melihatnya terpesona oleh kegantengan Nabi Yusuf sampai nggak terasa tangannya diiris-iris. Kira-kira di sini yang wakili gantengnya Nabi Yusuf siapa ya? Karena Ustaz Rizal lewat gitu ya. Mas Manto lewat, ya bener nih, yang lagi jomblo nih ya. Pak Ismanto lewat, cewek-cewek pada terkagum-kagum tuh ya. Masya Allah. Melihat Espanto lewat tuh nggak terasa tuh dipotong-potong kukunya ya. Waktu dipotong-potong nggak terasa, begitu Espantonya hilang, wah pada kesakitan. Ternyata tangannya sudah teriris-iris. Itu satu pernyataan, suatu gambaran tentang kalau kita melihat suatu yang indah, suatu yang bagus, itu nggak terasa sakit. Nah kira-kira ketika dicabutnya ruhnya seorang yang mukmin yang soleh Pak ya, mukmin yang soleh, mukmin yang benar nih. Sebab mukmin juga banyak juga tingkatannya ya. Seorang mukmin yang benar itu ketika dicabut ruhnya, maka gambaran tentang tempatnya di surga itu sudah ditampakkan sama Allah Ta'ala. Jadi ketika dicabut, surga sudah ditampakkan dalam pandangannya, sehingga sakitnya itu tidak terasa lagi karena memandang tempatnya yang berada di surga. Inna ruha idza qubita tabi'ahul basar. Ketika roh itu dicabut, maka mata mengikuti pandangannya, mata mengikuti keadaan roh yang dicabut tersebut. Karena itu orang yang mukmin seharusnya tidak takut menghadapi kematian. Sepanjang kita punya bekal yang baik dalam hidup ini, maka insya Allah ketika roh itu dicabut, kita mendapatkan nikmat justru karena memandang surga. Jadi sakitnya nggak lagi terasa. Kira-kira di antara kita nanti yang kayak gini siapa ya kira-kira? Ustaz Rijal lagi bukan ya? Ustaz Rapat juga ya di sini ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya kayak gitu ya. Apalagi Ustaz Abdul Hadi ya, ahli tahlil di sini. Nanti kalau mati mudah-mudahan nggak terasa. Tapi mudah-mudahan semuanya kita sehat panjang umur. Amin. Tadi saya katakan inna ruha idza qubita tabi'ahul basar. Ketika roh itu dicabut, mata mengikuti perjalanan cabutnya roh tersebut. Ada kisah yang lain. Ini kisah tentang Syauban. Syauban itu salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, tidak terkenal yang lain, tidak terkenal Sayyidina Ali, tidak terkenal Sayyidina Umar, tidak terkenal sahabat-sahabat yang lain. Memang tidak terlalu terkenal, tapi Syauban ini sosok yang begitu cinta pada Nabi Muhammad SAW dan Nabi pun menyintainya. Sehingga suatu saat ketika Syauban itu biasanya selalu hadir dalam sholat jamaah. Ketika suatu saat Nabi datang ke masjid mau sholat, dilihat Syauban belum datang.
Ditunggu sebentar sama Nabi, belum datang juga. Karena sudah tiba waktunya subuh, maka Nabi akhirnya sholat. Setelah sholat, Nabi nanya, Soban sudah datang? Belum ya Nabi? Kemana? Gak ada yang tahu. Kalau gitu kata Nabi, tolong ada yang tahu rumahnya? Saya tahu Nabi, tunjukkan saya di sana. Nabi jalanlah ke tempat Soban radhiyallahu anhu. Perjalanan tempat Soban lumayan ternyata. Jalan ba'da subuh, begitu sampai ke sana kira-kira sudah lewat waktu duha. Jadi kira-kira katakanlah berapa jam itu ya? 1,5 jam gitu ya, jalan kaki kira-kira seperti itu. Sampai di sana ditemui yang keluar istrinya. Nabi mengucapkan salam, yang keluar istrinya. Nabi tanya, mana Soban? Tadi sebelum subuh meninggal dunia. Sedih betul kan? Sekarang ada di dalam, ya. Nabi masuk dalam, kemudian Nabi mendoakan. Terus istrinya bilang sama Nabi, ya Nabi, tapi saya pengen tanya ya Nabi, apa? Tadi sebelum Soban meninggal, itu dia sempat dalam sakaratul mautnya mengatakan 3 hal. Apa kata Nabi? Yang pertama, aduh, kenapa tidak jauh ya? Yang kedua, dia mengatakan, aduh, kenapa tidak yang baru? Ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Apa itu maksudnya ya Nabi? 3 kata-kata itu. Nabi kita Muhammad SAW dengan petunjuk dari Allah Ta'ala mengetahui itu semuanya yang disampaikan oleh istrinya tentang Soban. Maka Nabi mengatakan, oh ya, suamimu tadi ketika dicabut nyawanya dalam keadaan sakaratul maut, rupanya Allah sudah menunjukkan amal-amal baiknya. Di antara amal baiknya itu, Soban ini termasuk orang yang ahli masjid. Jadi dia selalu berjalan dari rumahnya menuju masjid yang tadi itu ditempuh lumayan jauh gitu. Dalam suasana padang pasir di sana itu. Maka ditunjukkan tempatnya yang begitu indah di surga itu dalam jarak antara rumahnya ke masjid. Tapi jika Allah juga ditunjukkan lagi, seandainya lebih jauh lagi, maka dia akan dapat surga yang semacam ini, yang lebih gemerlap lagi, lebih indah lagi. Karena itu saudara mengatakan, aduh, coba lebih jauh lagi rumahku ya, aku tentu akan mendapatkan surga yang itu. Kita coba. Yang kedua, ada kata-kata, aduh, kenapa bukan yang baru? Rupanya ada di antara kebaikan Soban itu, suatu saat ketika dia berjalan ke masjid, dia menemui ada seorang gelandangan yang sedang kedinginan. Soban saat itu memakai baju baru, itu baju dalam, dan kemudian dirangkapi dengan baju luar. Ustaz Rizal, Ustaz Arafat mungkin bisa menjelaskan ya, di sana itu padang pasir sana itu orang kalau pakai baju rangkap-rangkap ya, apalagi kalau musim dingin. Gitu. Jadi baju yang dalamnya itu bajunya yang bagus tuh, dia baru beli itu. Yang luarnya baru baju yang lama, yang agak jelek. Waktu melihat ada gelandangan yang kedinginan, baju yang luarnya itulah yang kemudian diberikan kepada gelandangan tersebut untuk menghangatkan badannya. Atas kebaikan itu Allah ridho, Allah senang, menjadi sebab dia diterima di surga. Dan ditunjukkan sama Allah, atas kebaikan itu, ini loh surga yang kamu dapatkan, begitu indahnya itu surga. Tapi Allah tunjukkan lagi, seandainya bajumu yang baru yang kau berikan, surga yang lebih baik lagi ditunjukkan lagi. Karena itu Soban mengatakan, aduh, coba yang baru yang aku berikan, dia akan dapat surga yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, Soban mengatakan bahwa, aduh, kenapa nggak semuanya? Saat itu Soban di rumahnya, salah satu amal baiknya, ketika sedang makan siang, datang seorang mengetuk pintunya yang mengatakan dia butuh makan, dia sudah lama tidak makan, sudah 3 hari tidak makan, kelaparan. Bolehkah meminta makan? Kata Soban, silakan. Diterima dengan senang hati. Maka makanan yang ada dalam piring Soban itu dibagi 2, minumannya pun dibagi 2. Jadi separuh-separuh semuanya, orang tersebut diajak makan bareng-bareng. Atas kebaikan itu Allah ridho. Maka surga yang ditunjukkan untuk Soban adalah surga yang begitu indahnya. Namun sama Allah tunjukkan lagi, seandainya semua makan itu kau berikan padanya, ini loh surga yang lebih indah lagi ditunjukkan di sana. Maka Soban mengatakan, aduh, tau gitu saya kasih semuanya itu makanan. 3 hal tadi itu, hadirin Allah, menunjukkan bahwa ketika sakaratul maut, seseorang itu akan ditunjukkan tentang kebaikan-kebaikannya.
tapi juga sekaligus tentang keburukannya. Karena itu banyaklah berbuat baik. Mudah-mudahan perbuatan baik kita itu salah satunya bisa menjadi sebab kita masuk surga. Hadirin rahimakumullah, bukankah pernah ada satu kisah seorang wanita yang banyak dosa, bahkan dikatakan barangkali pelacur atau apa dalam kisah tersebut, masuk surga hanya karena memberikan makan, memberikan minum. Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya semuanya. Kalau dipikir-pikir, satu perbuatan kecil itu memberi minum anjing, ternyata buat Allah ridho dan masuk ke dalam surga. Ada orang yang bilang gini sama saya, Bib, cerita ini kalau gitu kita nggak terlalu penting untuk beribadah, berbuat baik, pilih aja salah satu perbuatan yang menyenangkan, mudah-mudahan bisa masuk surga. Nggak begitu cara menafsirkannya. Cara menafsirkannya adalah kita nggak pernah tahu di antara semua perbuatan baik kita itu mana yang bikin kita masuk surga. Jangan-jangan amal Anda yang pernah nyumbang masjid ratusan juta, Allah belum tentu terima. Tapi karena Anda memberi makan kucing, ternyata Allah senang, malah itu yang bikin kita masuk surga. Atau sebaliknya, kita nggak pernah tahu kejahatan kita yang mana, dosa kita yang mana yang bikin kita masuk neraka. Jangan-jangan dosa yang lebih besar lagi, yang menipu, membunuh, Allah ampuni. Tetapi karena ada seorang datang kepada Anda minta bantuan, Anda nggak berikan, membuat Allah marah, itulah bikin Anda masuk neraka. Karena itu banyak-banyaklah berbuat yang baik. Mudah-mudahan di antara perbuatan baik itu ada yang bikin kita masuk surga. Dan hindari perbuatan yang jahat, yang kecil maupun yang besar. Takutnya nanti di antaranya bisa bikin kita masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu rahimahullah, itulah hikmah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan amal ibadah kita bisa membuat kita sadar bahwa kematian nanti akan membuat kita dihisab atas semua perbuatan kita, dan mudah-mudahan kita semuanya kalau meninggal nanti dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita semuanya Allah lindungi dari segala keburukan dan dimudahkan dalam ibadah, dimudahkan dalam amal soleh, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang kita kesedihan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan hikmahnya, dan bagi yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah dari jannah, Allah tempatkan kelak di surga bersama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.